Ini saya bicara tentang yang masih pemula banget ya. Yang masih pemula banget. Karena kasihan kalau masih pemula terus tiba-tiba beli armada, beli unit, mikrobus elep, ternyata nggak jalan elepnya. Cari penumpang itu susah. Dan cari pelanggan itu memang susah banget. Beda dengan yang sudah brand-brand ternama ya. Kayak bus-bus pariwisata yang sudah besar-besar. Atau mungkin travel-travel yang sudah mulai punya nama ya. Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indrastran, di mana channel ini membahas tentang sarana transportasi, baik itu transportasi umum maupun transportasi pariwisata, Sobat Lur. Seperti halnya di video-video saya sebelumnya, banyak membahas tentang review, baik itu medium bus atau mikrobus elf dari semua jenis. Dan bahkan kadang saya membuat video tentang trip report kalau misal saya nggak ada kesibukan atau tanggung jawab lain ya. Karena sejatinya saya senang banget dunia transportasi. Dari semua transportasi saya senang banget Sobat Lur. Tadinya saya membuat video tentang cara bagaimana mengoperasikan bus medium untuk pemula dan cara mengemudinya seperti apa. Nah, berhubung ngebus medium yang mau saya pakai itu terkendala karena tidak bisa keluar karena ada salah satu fuso yang lagi mogok di belakang bus ini yang diparkir, dan sekarang masih proses perbaikan ya, belum selesai sampai sekarang. Jadi terpaksa saya membuat konten lain, tips dan mungkin sharing kepada kalian tentang pengalaman-pengalaman yang saya lalui saat ini. Ya siapa tahu bermanfaat buat kalian. Saya juga seorang sopir dan mungkin bisa berbagi tips kepada kalian semua. Jujur saya seorang sopir Sobat Lur, saya nggak muluk-muluk. Tapi di sisi lain saya mau berbagi dan mau sharing kepada kalian semua hal-hal yang bermanfaat tentunya ya. Jadi untuk video-video saya tentang tips dan tutorialnya untuk mengemudi atau mengoperasikan bus medium di video selanjutnya aja ya. Karena sekarang tidak mungkin saya menunggu sampai habis maghrib untuk membuat kontennya gitu Sobat Lur. Jadi terpaksa saya membuat video-video lain ya. Nah buat kalian tips ini ya. Buat kalian yang mau rencana buka usaha dunia transportasi atau di bidang transportasi, menurut saya kalian nggak usah beli mobil atau mikrobus jenis elf atau medium bus bila kalian masih pemula banget dan belum pernah terjun ke dunia transportasi khususnya pariwisata ya, apalagi di transportasi umum berat banget Sobat Lur. Jadi lebih baik itu usahakan kalian sebelumnya sudah paham dan sudah pengalaman dan sudah pernah terjun di dunia transportasi pariwisata itu sendiri Sobat Lur. Jadi kalian kalau bisa itu, kalau masih pemula banget, ini saya bicara tentang yang masih pemula banget ya. Yang masih pemula banget. Karena kasihan kalau masih pemula terus tiba-tiba beli armada, beli unit, mikrobus elep, ternyata nggak jalan elepnya. Cari penumpang itu susah dan cari pelanggan itu memang susah banget. Beda dengan yang sudah brand-brand ternama ya. Kayak bus-bus pariwisata yang sudah besar-besar. Atau mungkin travel-travel yang sudah mulai punya nama ya. Jadi minimal kalian itu harus pengalaman sebelumnya. Caranya gimana? Ya kalian harus memulainya dengan ikut sama orang dulu Sobat Lur. Dalam artian gini, kalian ikut sama orang itu belajar mulai dari cara melayani penumpang dan cara negosiasi sama pelanggan ketika ada pelanggan mau menyewa jasa kita, jasa transportasi dari kita gitu. Jadi paling tidak kalian itu sampai benar-benar tahu gitu Sobat Lur. Di sisi lain kalian juga sambil belajar memberikan pelayanan yang prima kepada para pelanggan. Terus yang tips selanjutnya, kalian ikuti sampai benar-benar bisa. Ya hitung-hitung kalian sambil belajar jalan ya Sobat Lur. Karena tidak semua untuk pemula ini ya, tidak semua wilayah taruh aja lah Jawa Timur, se-Jawa Timur atau Jawa Timur, Jawa Tengah lah gitu ya. Terkadang kita kan nggak tahu semua jalan. Jadi paling tidak sambil lalu kita belajar jalan gitu.
Nah, ketika kalian udah tahu semua jalan dan biayanya dan borongannya dan tarifnya, kalian tahu semua, tinggal kalian mempraktekkan perlahan-lahan Sobat Lur. Terus kemudian tips berikutnya itu, kalian di awal ikut orang dulu dengan tujuan kalian belajar, pasti ya. Terus yang kedua, kalian belajar cara biaya operasional di lapangan, mulai dari armadanya, mulai dari BBM-nya, mulai dari biaya sopirnya yang kita suruh gitu, yang orang yang disuruh gitu loh ya. Terus cara menentukan harga kepada konsumen sesuai tujuannya yang dituju para konsumen tersebut, sehingga konsumen mau. Kita harus belajar seperti itu. Kemudian kalau sudah tahu bagaimana cara merawat armada agar armada itu tetap kondisi aman ketika perjalanan, seperti rawatan gitu ya, perawatan armada gitu. Nah, ketika kalian udah bisa semua, paling tidak kalian memulainya itu jangan langsung beli sekaligus berapa unit, jangan, walaupun kalian banyak uang. Ya itu saran saya sih, tapi kalau kalian mau langsung beli ya monggo, silahkan, itu hak kalian. Cuman ini tips dari saya, saran dari saya, mungkin bisa dipikirkan kembali gitu Sobat Lur. Apalagi sekarang musimnya musim pandemi kayak gini, belum selesai-selesai Sobat Lur. Belum lagi muatan atau mungkin pemesanan armada itu mengurang banget, bahkan merosot ke 60% ya dari sebelumnya yang sudah normal. Banyak pelaku wisata itu yang mengeluh akan hal ini. Tapi mau gimana lagi Sobat Lur, memang keadaannya kayak gini. Karena memang dunia transportasi benar-benar nggak labil dan nggak normal gitu Sobat Lur. Jadi kita paling tidak itu ikut orang sambil kita belajar hingga kita tahu minimal 6-1 tahun lah belajarnya itu. Asalkan kamu benar-benar konsisten loh ya. Ini saya bicara kepada kalian yang masih pemula banget ya Sobat Lur. Dan buat kalian yang sudah senior ya mohon maaf. Mungkin bisa dilengkapi saran dan tipsnya kepada teman-teman yang masih pemula di kolom komentar, biar bisa bermanfaat kepada teman-teman yang satu profesi. Langkah berikutnya, kalau kalian sudah tahu semua hal itu, apa yang menjadi target kalian, armada khususnya ya. Saya rasa jangan beli yang langsung ke bus medium ya. Main aja dulu di elep. Paling tidak kalau kalian gak mampu atau mungkin uang pas-pasan, beli aja elep shot dulu. Elep shot itu, tahu kan elep shot? Elep shot itu elep yang seat 14-15 gitu Sobat Lur. Ada di video saya sebelumnya kok. Beli aja 1 unit, terus dilihat perkembangannya sampai 1 tahun seperti apa. Tapi itu kembali kepada kalian semua. Kalau kalian ngelolanya kurang efektif dan kurang konsisten, ya kacau semua itu. Malah bunuh diri kalian, buang-buang uang. Makanya membangun tim juga itu penting Sobat Lur. Selain kalian juga mengatur keuangan dan penghasilan dari unit yang kalian punya, itu penting banget. Termasuk perawatan juga penting banget Sobat Lur. Karena penumpang itu butuh kenyamanan dan keselamatan Sobat Lur. Jadi perawatan itu harus benar-benar maksimal gitu. Apalagi kalau misalkan keluar kota jauh banget gitu loh. Itu penting banget seperti itu. Terus yang selanjutnya, kalau sekiranya kalian mampu, coba kalian beli aja elf long atau elf short, dilihat perkembangannya selama 1 tahun sampai 2 tahun. Kalau sekiranya itu menghasilkan atau mungkin membuahkan hasil yang benar-benar menjadi harapan kita atau maksimal gitu ya, baru kalian itu merambat ke medium bus. Jangan langsung yang besar Sobat Lur. Awali dengan hal yang kecil dulu, telateni hal yang kecil dulu sampai kalian benar-benar hafal dan benar-benar bisa menguasai hal yang kecil, dan bisa hal kecil itu bisa berbuah hal yang besar. Caranya gimana? Kita konsisten, sabar, dan tetap menjaga pelayanan kepada para pelanggan. Seperti itu Sobat Lur. Nah, kemudian kalau sudah bisa cara membangun dunia bisnis transportasi, itu kembali kepada kalian semua. Jadi kalian mau dibesarkan, mau benar-benar diseriusin, atau mau benar-benar eksis di dunia pariwisata, tinggal kalian lebih serius lagi untuk ide-ide berikutnya. 2 itu dipahami, main di situ dulu, sampai benar-benar market kalian itu ketemu. Yang pertama itu yang paling penting, perawatan secara seksama, karena penumpang itu butuh kenyamanan dan keselamatan dalam perjalanan. Yang kedua, selain perawatan, pelayanan ketika di perjalanan kepada krunya
harus benar-benar memuaskan, karena penumpang itu raja Sobat Lur. Secerewet-cerewetnya penumpang, kita harus benar-benar sabar menghadapi penumpang seperti itu. Terus yang ketiga, tadi perawatan, pelayanan. Terus yang ketiga, biaya operasional. Kalian perhitungkan kembali biaya operasionalnya itu. Oke Sobat Lur, jadi mungkin itu saja dulu tips buat kalian yang masih pemula, punya rencana ingin membuka jasa transportasi. Itu tipsnya dari saya. Dan barangkali kalian ada yang beda pendapat, khususnya yang buat senior, bisa kalian memberikan kritik atau saran di kolom komentar untuk melengkapi penjelasan dari saya, biar saya nggak membodohkan orang. Dan apapun yang saya ucapkan semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, khususnya para pelaku pariwisata dan semua para driver-driver. Semua hidup di jalan, kita harus saling berbagi. Apapun yang bermanfaat kita bagikan, dan jangan pelit ilmu Sobat Lur. Oke, di video saya selanjutnya saya akan berbagi tips dan tutorial cara mengoperasikan dan mengemudi bus medium. Ditunggu aja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin ada penjelasan saya yang menyinggung perasaan kalian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Indra Sran, salam budaya, salam pariwisata.